warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu untuk mapel komunikasi bisnis. Pertemuan kedua kali ini, Ibu akan membahas KD 3.1 menerapkan komunikasi bisnis. 4.1 melakukan komunikasi bisnis. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan definisi, fungsi komunikasi, dan komunikasi bisnis. Kedua, menjelaskan unsur-unsur komunikasi dan proses komunikasi. Ketiga, menyebutkan jenis-jenis komunikasi bisnis. Keempat, menjelaskan etika berkomunikasi dalam bisnis. Dan kelima, melakukan komunikasi bisnis dengan baik. Baiklah, kita akan memasuki materi pengertian komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin, communicates, artinya memberitahukan. Sedang dalam bahasa Inggris menjadi communication, artinya proses pertukaran informasi, konsep, ide, atau perasaan antara dua orang atau lebih. Jadi, komunikasi yaitu proses kegiatan pemindahan atau penyampaian pesan atau informasi yang mengandung arti dan makna dari suatu pihak kepada pihak lainnya dalam usaha untuk saling pengertian. Intinya, komunikasi yaitu penyampaian pesan atau informasi baik oleh orang yang menyampaikan pesan kepada orang yang menerima pesan, sehingga kedua belah pihak saling pengertian. Selanjutnya, setelah kalian paham mengenai pengertian komunikasi, yaitu kita ke pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis yaitu komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi dengan tujuan untuk memperoleh profit. Jadi, komunikasi yang dilakukan pada aktivitas usaha sehingga kedua belah pihak saling mengerti atau paham, baik secara verbal maupun non-verbal, sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan pada suatu bisnis dengan tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan atau profit usaha. Selanjutnya, Ibu akan menerangkan fungsi komunikasi bisnis. Fungsi yang pertama yaitu sebagai fungsi informatif, di mana informasi ini digunakan oleh para manajer atau karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas secara efisien. Informasi ini bisa bersifat umum atau secara global, di mana dapat diakses oleh siapa saja. Contohnya tentang informasi penjualan, pemasaran, produksi, tenaga kerja, dan sebagainya. Kedua, fungsi regulator, yaitu alat untuk mengendalikan dan mengatur jalannya suatu organisasi. Wujud ini bisa berupa laporan dari bawahan ke atasan atau perintah dari atasan ke bawahan. Yang ketiga yaitu fungsi persuasif, di mana langsungnya saat terjadinya komunikasi dan interaksi antar karyawan. Fungsi ini bisa terwujud dan dapat mempengaruhi kepercayaan baik sikap dan perilaku seseorang. Contohnya berupa negosiasi. Yang terakhir adalah fungsi integratif. Adanya komunikasi dan koordinasi perusahaan dapat beroperasi secara terpadu utuh, yaitu berupa penjadwalan aktivitas, penetapan saluran informasi, serta untuk menarik dan melatih karyawan. Tugas kalian adalah 1. Laporan tugas kalian di dalam bentuk kolase. Jangan lupa nama, kelas, dan tanggal. 2. Jangan lupa harus ada foto kalian, terlihat muka atau wajahnya ketika sedang mengerjakan tugas dan memakai baju seragam sekolah sesuai hari.
3. Contoh kelasnya Ibu sertakan di bawah ini. 4. Jangan lupa kirim ke Classroom dengan cara upload kelas sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Jaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan, terutama bila keluar rumah.